Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitiara dengan NIM 191420104 dari kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua terkait ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Materi yang saya akan bahas di topik kedua ini adalah tentang perkaitan arbitrase. Sebelum saya membahas tentang topik yang akan saya bahas, yaitu perkaitan arbitrase, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Baik, saya akan membahas tentang topik yang kedua ini, yaitu perkaitan arbitrase. Di dalam topik perkaitan arbitrase ini ada beberapa hal yang saya bahas sedikit, yaitu yang pertama pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase, yang kedua sifat perjanjian arbitrase, yang ketiga bentuk perjanjian arbitrase, dan yang keempat isi perjanjian arbitrase. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase. Siapa saja sih pihak yang terlibat di dalam arbitrase? Baiklah, saya akan jelaskan sedikit. Beberapa pihak yang terlibat dalam arbitrase yaitu yang pertama ada pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua ada termohon. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini. Kemudian yang ketiga ada arbiter. Arbiter ini adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketanya. Kemudian ada penunjukan arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, arbiter tunggal. Penunjukan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu orang arbiter. Yang kedua, majelis arbiter. Pemohon dan termohon menunjukkan arbiternya masing-masing dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga untuk bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Baik, selanjutnya yang kedua ada sifat perjanjian arbitrase. Berikut karakteristik berupa sifat dari arbitrase, yaitu yang pertama cepat, efisien, dan tuntas, sehingga arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele. Yang kedua, sifat putusannya langsung bersifat final dan binding. Yang ketiga, sifat yang rahasia proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Yang keempat, sifat konsensual. Yang kelima, sifat bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitratornya. Yang keenam, sifat adjudikasi private yang diberikan oleh forum arbitrase. Kemudian yang ketiga ada bentuk perjanjian dari arbitrase. Perjanjian arbitrase pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau sesuatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. Adapun bentuk-bentuk klausula arbitrase yaitu yang pertama ada pactum de compromitin atau klausula yang dibuat sebelum sengketa muncul. Ada juga akta promise atau perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa. Pembahasan yang keempat yaitu isi perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yaitu suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak ataupun suatu kontrak yang terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masyarakat bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis artinya bahwa suatu klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam bentuk surat menyurat. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dapat disebut sebagai klausula arbitrase.
Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, akan tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan keberlangsungnya suatu arbitrase. Bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif, apa yang berlaku, dan lain sebagainya. Klausula arbitrase mencakup komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, bentuk arbitrase, apakah berbentuk institusional atau ad hoc. Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula terdiri harus merinci metode penunjukan arbitrase atau majelis arbitrase. Yang keempat, aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima, tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam, pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Yang ketujuh, stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Dalam perjanjian yang tertulis arbitrase harus memuat beberapa hal, diantaranya yaitu masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan arbiter, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hanya itu saja materi kedua dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.